Saya akan robek kiswah Ka'bah kalau memang kau diutus Allah. Kalau kau ini nabi, saya akan robek kiswah Ka'bah. Yang satu berkata, ama wajadallahu ahadan yursiluhu ghairak? Apa tidak ada orang lain yang jadi nabi? Kok kamu yang jadi nabi? Ini perkataan sangat menghina Nabi SAW. Ya. Namanya Utbah atau Utaibah, sama. Sebelum dia pergi ke negeri Syam berdagang, dia datang dulu sempatkan diri untuk maki-maki Muhammad. Gini. Baru dia pergi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana gangguan kaum musyrikin Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW. Secara umum, kaum Quraisy ya tidak hanya menolak dakwah Nabi SAW, namun mereka juga mencoba melakukan perlawanan. Ada dua metode yang mereka tempuh, yaitu pertama metode gangguan secara fisik, ya, secara jasad, dan yang kedua metode gangguan secara psikologi atau mental. Adapun Nabi SAW, maka beliau di awal-awal dakwah diganggu secara mental, secara psikologi beliau karena keberadaan paman beliau Abu Thalib yang masih hidup. Ya. Nanti Abu Thalib meninggal dunia, baru kemudian Nabi SAW diganggu secara fisik. Ya. Adapun secara mental, maka Nabi dituduh dengan tuduhan yang luar biasa. Berbagai macam gelar ditempelkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perkara yang sangat berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi SAW diberi gelar dengan Majnun, ya, orang gila. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun." Tatkala mereka mendengar Al-Quran, sungguh mereka berkata, "Innahu la majnun." Muhammad itu sungguh-sungguh benar-benar gila. Mereka tidak hanya mengatakan majnun begitu saja, gila, tapi mereka mengatakan innahu la majnun. Seakan-akan mereka berkata, demi Allah sungguh-sungguh Muhammad itu adalah benar-benar gila. Selain itu mereka juga menuduh Nabi SAW dengan pendongeng. Mereka mengatakan apa yang dibacakan oleh Muhammad dalam Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berkata, wa qalu asatirul awwalina katabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Mereka berkata itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang dicatat oleh Muhammad, didiktekan kepadanya pagi dan petang. Disusun oleh Muhammad, ada yang mendiktekan kepada Muhammad. Ya, oleh karena mereka menuduh tentang kisah-kisah Nabi itu hanyalah dongeng-dongeng diambil oleh Nabi dari orang-orang terdahulu. Mereka tidak mengakui Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga berkata bahwasanya Muhammad adalah penyihir. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Sungguhnya orang-orang kafir berkata, Muhammad ini adalah penyihir dan pendusta. Di antara perkataan mereka bahwasanya sihir itu fungsinya adalah untuk memutuskan dua orang yang saling mencintai. Sungguh Muhammad telah menyihir orang-orang Quraisy sehingga di antara mereka ada yang terpisah antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya, antara suami dan istrinya. Jadi Muhammad benar-benar penyihir. Padahal terpisahkan gara-gara yang satunya masuk Islam, yang satunya bertahan dalam kesyirikan. Jadi mereka menuduh Muhammad adalah penyihir. Ya. Kemudian mereka menuduh Muhammad SAW adalah pendusta, ya. Karena mereka mengapa Muhammad ini ngomong tentang hari kebangkitan, ya, bahwasanya tulang-tulang belulang yang sudah lumat, sudah bercampur dengan tanah akan dibangkitkan dan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya adalah seorang pendusta. Yang anehnya mereka juga menuduh Muhammad SAW dengan tuduhan yang berlawanan. Tadi mereka katakan Muhammad SAW adalah penyihir, dalam kesempatan lain kata mereka Muhammad tersihir. Yaqulu dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masrura. Maka orang-orang zalim berkata, sungguhnya yang kalian ikuti itu adalah seorang yang sedang tersihir. Ya. Jadi mereka menuduh Rasulullah dengan tuduhan yang banyak. Ya. Kahin, dukun, sahir, penyihir, mashur, tersihir, majnun, orang gila. Lalu orang gila ngapain takut sama orang gila? Ya. Jadi mereka mengatakan lagi Muhammad pendusta. Ya, namun ini semua hanyalah
kedustaan mereka. Mereka tahu benar bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, terpercaya, dan mereka yang telah memberi gelar Rasulullah SAW dengan Al-Amin. Dan tuduhan ini, tuduhan gangguan secara mental ini sangat berat bagi Nabi SAW. Dan karena Allah berfirman menggambarkan bagaimana beratnya hati Nabi mendengar tuduhan-tuduhan tersebut. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu, hai Muhammad, dadamu begitu sempit, sesak. Yadhiqu sadruk, dadamu sesak akibat apa yang mereka ucapkan tentangmu. Kenapa? Karena Nabi SAW seumur hidupnya tidak pernah dicela. Nabi SAW selalu dipuji seumur hidupnya. Sampai beliau diberi gelar dengan Al-Amin. Beliau adalah anak dari pembesar Quraisy, penguasa kota Mekah, Abdul Muttalib, kakek beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau memiliki nasab yang tinggi. Seandainya yang diganggu, dijuluki penyihir, orang gila adalah anak jalanan, mungkin itu biasa. Tetapi ini orang yang nasabnya mulia, yang akhlaknya mulia, kemudian dituduh dengan tuduhan yang seperti itu, ya. Luar biasa, ya. Dengan berbagai macam gelar ditempelkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi ingin kedudukan, Nabi nggak perlu ngaku jadi Nabi. Tinggal meneruskan warisan tahta ayahnya dari kakeknya, maka dia akan menjadi pemimpin kota Mekah secara mutlak langsung. Seandainya Nabi tidak ngaku jadi Nabi, dia akan bakalan diangkat menjadi pemimpin kota Mekah. Apalagi sekarang sudah diberi gelar dengan Al-Amin. Tetapi ini adalah tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi menyatakan dirinya sebagai Nabi meskipun resikonya beliau dituduh dengan tuduhan yang tidak. Dengan kata para ulama, ya, orang seperti Rasulullah SAW ini gangguan mental lebih berat dirasakan daripada gangguan fisik. Kita tahu bahwasanya Nabi benar-benar terganggu secara fisik dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, Nabi SAW terluka, gigi beliau patah, wajah beliau berdarah, berlumuran darah, ya. Beliau kesakitan, ya. Tetapi ada yang lebih berat bagi Nabi daripada yang beliau alami tatkala di perang Uhud. Makanya Aisyah pernah bertanya, "Hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, wahai suamiku, apakah pernah ada peristiwa yang lebih berat bagimu daripada peristiwa perang Uhud? Kata Nabi, ada. Nabi kemudian bercerita, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah." Yang paling berat aku dapati gangguan dari kaummu, yaitu tatkala aku bertemu kepada pembesar-pembesar kota Taif di hari Aqabah. "Id aradtu nafsi ala ibni Abdin Yalail bin Abdi Kilal, falam yujib ila ma aradtu." Tatkala aku menawarkan Islam kepada Ibnu Abdin Yalail, yaitu pemimpin kota Taif, agar mereka masuk Islam, namun mereka tidak terima. "Fantalaqtu wa ana mahmum ala wajhi." Saya pun keluar dari kota Taif dalam kondisi sangat sedih. "Falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib." Begitu sedihnya aku tidak sadar sambil berjalan. Tiba-tiba aku sadar ternyata aku sudah berada di satu tempat namanya Qarnu Tha'alib. Farafa'tu ra'si. Aku pun mengangkat kepalaku, fa idza ana bi sahabatin qad adallatni. Tiba-tiba ada awan yang menaungiku. Fa nadhartu fa idza fiha Jibril. Aku lihat awan tersebut, ternyata ada malaikat Jibril. Fa nadani. Kemudian malaikat Jibril memanggilku dan berkata, "Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu tentang engkau." Perhatikan kata Jibril. "Inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka." Allah telah mendengar ejekan kaummu terhadap tentang dirimu. "Wa ma raddu 'alaika," bagaimana mereka menolakmu. "Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim." Allah telah mengirim malaikat gunung untuk kau perintahkan yang kau kehendaki. "Fanadani malakul jibal." Maka malaikat gunung manggilku dan fasallama alayya, mengucapkan salam kepadaku, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, dzalika fima syi'ta," terserah apa yang kau kehendaki. "In syi'ta an utbaq alaihim al-akhshabain." Kalau kau berkehendak, saya akan angkat dua gunung ini, saya timpakan kepada mereka. Maka Nabi SAW berkata, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budallahu wahdahu la yusyriku bihi syai'a." Jangan, aku berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Nabi tidak berkata kebetulan, ya kebetulan. Saya lagi marah, lemparin aja mereka. Tidak. Tapi perhatikan kenapa Nabi SAW begitu sedih. Ternyata waktu Nabi berdakwah di kota Taif, dia dihina. Ada yang berkata, "Saya akan robek kiswah Ka'bah kalau memang kau diutus Allah. Kalau kau ini Nabi, saya akan robek kiswah Ka'bah." Yang satu berkata, "Ama wajadallahu ahadan yursiluhu ghairak?" Apa tidak ada orang lain yang jadi Nabi? Kok kamu yang jadi Nabi? Ini perkataan sangat menghina Nabi SAW.
Ya. Ini yang buat Nabi sangat sedih. Jadi kata para ulama, Rasulullah SAW mending beliau diganggu fisik daripada diganggu psikologi beliau, dituduh dengan tuduhan tidak. Oleh karena benarlah perkataan seorang penyair, jarahatus sinani lahal ti'amu wa la yaltamu ma jarahal lisan. Sungguhnya luka akibat sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tetapi luka akibat sayatan lisan susah untuk disembuhkan. Ya. Orang kalau sudah dihina, dijatuhkan, dendamnya luar biasa. Dipukul, disakiti, dia mungkin masih sembuh tinggal berapa, tapi ketika dihina, dijatuhkan harga dirinya, dia benar-benar merasa sakit, dan itu yang dialami oleh Nabi SAW. Dan Allah mengatakan, walau pada na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Rasulullah akibat tuduhan yang mereka lakukan. Tapi kata Allah, ya, fasabbih bihamdi rabbik, ya, wa kum minas sajidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bertasbihlah kepada Rabbmu dan sujudlah. Sudah cuekin mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara ejekan-ejekan yang dilancarkan kepada Nabi SAW, ini semua gangguan mental, ya. Apa yang diriwayatkan dari Abu Jahal, ya, dia pernah berkata kepada kaumnya, kata dia, ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy sekalian. Nabi sebut tentang syajaratus zakum, tentang pohon zakum yang merupakan makanan penghuni neraka jahanam. Ya, ini didengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal ingin ngejek tentang pohon zakum. Kata dia, wahai orang-orang Quraisy sekalian, hal tadruna ma syajaratus zakum allati yukhawifukum biha Muhammad? Tahukah kalian apa itu pohon zakum yang Muhammad nakut-nakuti kalian dengan pohon tersebut? Qalu la, kata orang Quraisy, enggak, kami enggak tahu, enggak pernah dengar apa itu pohon zakum. Apa kata Abu Jahal? Ajwatu Yazrib bizubat. Itu korma ajwa. Wallahi la istamkanna minha la nazkumannaha tazakuman. Kata Abu Jahal, dia bersumpah demi Allah. Bayangkan dia bersumpah demi apa? Demi Allah. Abu Jahal kenal Allah, dia sering bersumpah dengan demi Allah. Demi Allah, kalau kita dapati pohon zakum, kita akan makan sebanyak-banyaknya. Nanti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan firman-Nya, inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi pendosa. Kal muhli yaghli fil butun, kaghalil hamim, yang sangat minyak yang sangat panas mendidih dalam tubuh sebagaimana mendidihnya air yang panas. Maka dalam sebagian riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat ala ahli al-ard, la afsadat alaihim ma'aishahum." Seandainya ada setetes dari buah zakum, getahnya jatuh ke atas muka bumi, maka akan merusak seluruh kehidupan penghuni bumi. Saya sering sampaikan, ibarat kalau ada seorang memiliki rumah yang mewah, kemudian peralatan di rumah yang sangat mewah, makanan enak, semuanya lezat, tapi di situ ada bangkai tikus yang tidak hilang, sehingga dia hidup susah, tidur susah, makan nggak enak, semuanya gara-gara ada bau yang tidak enak. Nah, kalau ada setetes dari getah zakum turun ke atas muka bumi, seluruh penduduk bumi akan rusak kehidupan mereka. Bagaimana lagi? Fa kaifa man laisa lahum ta'amun illa zakum? Bagaimana orang yang makanannya cuma pohon zakum? Demikian juga Abu Lahab, pamannya Nabi dan istrinya Ummu Jamil, tantenya Nabi, juga tidak kalah dalam mengganggu Nabi SAW. Dalam satu hadis dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ishtaka Rasulullah SAW falam yakum lailataini aw thalathan." Suatu Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW tidak sholat malam 2 hari atau 3 hari. Fajat imra'atun, maka datanglah seorang wanita, itu dari Quraisy, itu istrinya Abu Lahab. Faqalat ya Muhammad, dia berkata, ya Muhammad, inilah arju an yakuna syaitanuka qad taraka. Wahai Muhammad, saya berharap setanmu sudah meninggalkan engkau. Allah tidak datang kepadamu, atau Jibrilmu tidak datang kepadamu. Dia menamakan setan. Menamakan setan, yang kasih wahyu dinamakan setan. Lam arahu qarabaka mundu lailataini aw thalatha. Saya lihat setanmu tidak datang mendekatimu sejak 2 atau 3 hari. Fa'anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi malam, ya, dan demi duha dan demi malam tatkala sudah sunyi senyap, sungguhnya Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Jadi seharusnya harusnya tante dan om mendukung perjuangan dakwah Nabi SAW, tapi ternyata om dan tantenya malah menghina Nabi SAW. Demikian juga turun firman Allah tentang istrinya Abu Lahab. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab yang memikul kayu bakar. Disebutkan
dalam buku-buku tafsir, apa maksudnya istrinya Abu Lahab membawa kayu bakar. Ada yang mengatakan dia keluar di malam hari, kemudian dia bawa tali, fi jidiha hablum min masad, dia gantungkan tali di lehernya, dia pergi cari ranting-ranting kayu, dia pikul. Dan ini bukan pekerjaan perempuan sebenarnya, tapi dia lakukan karena saking bencinya kepada Muhammad. Maka dia cari kayu-kayu berduri, dia pikul dengan susahnya, kemudian dia taruh di jalan yang akan dilewati oleh Muhammad. Ini salah satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, dia membawa kayu bakar, maksudnya dia bakalan masuk neraka jahanam. Dan dalam neraka dia akan bawa kayu bakar untuk ikut membakar suaminya, Abu Lahab. Dan ini adalah siksaan yang paling pedih kepada Abu Lahab tatkala dia masuk neraka bersama orang yang dia cintai, istrinya, dan istrinya ikut membakar dia. Ya. Jadi keluarga Abu Lahab ini keluarganya brengsek semua, bapaknya brengsek, istrinya brengsek, anak-anaknya juga kurang ajar semuanya. Ya. Top nih apa namanya? Demikian juga anaknya, namanya Utbah atau Utaibah, sama. Sebelum dia pergi ke negeri Syam berdagang, dia datang dulu, sempatkan diri untuk maki-maki Muhammad. Gini. Baru dia pergi. Sempat-sempatin diri untuk maki-maki Muhammad. Biasanya Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan dia. Tahu-tahu waktu dia lagi maki-maki Muhammad, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kirimkanlah binatang buas kepadanya. Tumben-tumben yang Muhammad berdoa, dia ketakutan. Akhirnya berangkatlah dia menuju ke negeri Syam. Di tengah perjalanan dia ketakutan. Kata temannya, ada apa? Ini kenapa? Ya. Saya takut dengan doanya Muhammad. Jangan khawatir, tidak akan ada binatang buas mendatangimu, kami akan menjagamu. Akhirnya mereka menginap satu tempat atau singgah satu tempat. Kemudian teman-temannya kemudian menaungi dia, mengepung dia. Jangan sampai ada hewan yang datang. Tiba-tiba datang singa, kemudian menerjang, mengambil dia, gigit dia, kemudian dibawa pergi. Jadi bapaknya Abu Lahab mencaci maki Nabi, ibunya, istrinya Abu Lahab juga mencaci maki Nabi, anaknya juga mencaci maki Nabi SAW. Ini di antara cercaan mereka kepada Rasulullah SAW. Demikian juga Abu Jahal pernah sesumbar sambil menantang. Ia berkata, wahai Muhammad, kalau agamamu itu benar dari Allah, turunkanlah hujan batu. Yang benar turunkan hujan batu, kita siap dihujani dengan batu. Maka Allah turunkan firman-Nya, wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Mereka berdoa, ya Allah. Abu Jahal berdoa, ya Allah, kalau memang ya ini agama benar dari Engkau, turunkanlah bagi kami hujan batu dari langit.